Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Bidan Fitri. I am Ichiro Midwife and you are my family. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang ibu yang keguguran karena makhluk yang lucu, menggemaskan dan imut. Ya, bahkan ada beberapa orang yang menjadi favoritnya. Saya akan ceritakan pada video kali ini. That's right, ini dia videonya. Oke, beberapa minggu yang lalu saya ditelepon oleh klinik bahwa ada pasien masuk. Pada waktu itu jam 9 malam ya. Nah, dengan ibu hamil masuk dengan kehamilan muda dan mengalami perdarahan jalan lahir. Kemudian saya bersiap-siap menuju ke klinik. Nah, saya ganti baju dinas, kemudian langsung menuju ke klinik ya. Nah, sesampainya di klinik, di ruangan saya, setelah operan dengan teman perawat yang menjaga saat itu, saya mendapati seorang ibu di ruangan saya terbaring lemas dengan mata yang sembab, kemudian sebagian wajahnya itu ditutupi dan didampingi dengan suaminya. Nah, ibu ini berumur 35 tahun dan saat ini adalah kehamilannya yang kelima. Anak pertamanya itu sudah berumur 10 tahun, sedangkan kehamilan yang kedua, tiga, dan empat itu mengalami keguguran. Dan kehamilan saat ini kita sudah tahu ya, pasti sangat diharapkan. Jadi saya periksa lah ibu ini ya, tensinya normal, tanda-tanda vitalnya semuanya normal, cuman keluhannya itu sakit perut bagian bawah, kram gitu ya, dan ada pengeluaran darah. Darahnya itu keluar dari jam 6 sore, dan pada waktu jam 6 itu darahnya yang keluar itu masih sedikit, masih kayak bercak. Jadi ibunya itu masih di rumah kan, melanjutkan aktivitasnya gitu ya. Nah, 1 jam kemudian, yaitu pada jam 7, malah darahnya itu berlanjut terus, keluar terus. Ibu ini merasa kok darah yang keluar itu makin banyak ya. Jadi ibunya memutuskan untuk datang ke klinik. Yang menjadi satu hal yang ada di dalam pikiran saya, jika pasien masuk dengan perdarahan jalan lahir ya, jika bukan keguguran berarti ancaman keguguran ya. Nah, sudah saya periksa lah ibu ini, kemudian ibu ini dirawat lah ya, diinfus segala macam, kemudian diperiksa darah lah ya. Dan rencananya besok paginya itu kami rencana akan rujuk ke dokter kandungan ya, spesialis kandungan. Soalnya mengingat di daerah ini itu dokter kandungan lumayan jauh, dan juga jika ingin pergi tuh melewati ya gunung-gunung, hutan-hutan gitulah ya. Oke, jadi besok itu rencananya mau dirujuk ke dokter ahli kandungan. Jadi ibunya ini dirawat lah ya, di perawatan, kemudian diobservasi segala macam perdarahannya, dan alhamdulillah setelah cairan masuk dan diobservasi beberapa menit kemudian, alhamdulillah darahnya sudah keluar ya. Nah, berdasarkan telusur dari cerita ibu ini ya, dari pengalamannya ia dengan makhluk yang lucu, imut, menggemaskan itu apa? Itu adalah kucing ya. Jadi ibu ini itu sebelum-sebelumnya itu dekat dengan kucing. Sebenarnya sih dia bukan tipe orang yang pecinta kucing ya, bukan. Cuman di sekitarnya itu, di lingkungannya itu nggak lepas dari kucing, karena orang-orang sekitarnya itu merupakan pecinta kucing ya. Jadi ibu ini kan tinggal dengan tantenya, dan tantenya ini itu pecinta kucing. Di rumahnya itu aja mungkin ada kurang lebih 10 kucing. Bayangin nih, 10 kucing. Gimana itu bulu-bulunya dan segala macamnya ya. Nah, jadi misalnya ibu ini habis duduk itu bekasnya dari kucing ya. Kemudian tempat tidur gitu kan. Kemudian ibunya kan dirawat ya di ruang perawatan. Kemudian di infus, kemudian setelah dikasih obat juga ya, soalnya ibunya mengeluh pusing. Bisa jadi mengeluh pusingnya ini karena kemungkinan banyak darah yang keluar ya. Kemudian pada jam 5 subuh, ibunya ini merasa perutnya itu agak kram gitu ya, dan ada rasa ingin kencing. Jadi ibunya pergi kencing lah ya. Nah, pada waktu kencing,
ternyata ada keluar jaringan dan hal itu lumayan besar ya, mengingat usia kehamilan ibu ini baru 2 bulan 2 minggu, jadi jalan 3 bulan. Jadi kehamilannya masih trimester pertama ya, dan jaringan yang keluar itu lumayan besar mengingat usia kehamilan ibu ini. Ibu ini foto, kemudian dia informasikan ke perawat, dan setelah itu diinformasikan ke saya bahwa ini yang terjadi. Kemudian saya periksa lagi ya. Kemudian besok paginya itu setelah surat rujukan jadi langsung berangkat OTW ke dokter ahli kandungan untuk USG. Apa yang terjadi? Tunggu part 2-nya ya. Soalnya videonya sudah terlalu panjang, nanti kalian bosan mendengarnya. Oke, jadi saya bikin 2 part ya. Sekian video saya kali ini ya. Jika ada salah kata, itu berasal dari saya pribadi. Jika yang saya sampaikan ada benarnya, ada ilmunya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.